Perjalanan menuju stasi. Berkabut loh, keren nih. Oh, aku pikir asap. Ini kabut di tengah kebun karet di waktu malam tuh. Wow, keren banget nih. Wow, agak susah sih jadinya, tapi oke kok. Kita akan misa di Kapel Sadang namanya. Harus pelan-pelan karena sangat berkabut. Wow, oke, keren. Bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakan Allah. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada akhir zaman, sesudah siksaan-siksaan yang berat, malahan matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar dan mengumpulkan orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Anda kira-kira spontan akan mengatakan satu kata apa dari hati Anda ketika saya menyebut satu kata yang lain? Spontan ya? Siap? Siap? Oke, saya akan memulai dari kata kiamat. Apa yang Anda pikirkan? Amin. Apa? Ketakutan. Apa lagi? Mati. Apa lagi? Seram, ya kan? Apa lagi? Api, apa lagi? Siksa, banjir bandang, ya kan? Dan banyak kata-kata yang kira-kira menggambarkan kengerian. Saya itu musnah ya. Saya itu berpikir dan ngeri dengan yang namanya kiamat ketika anak kecil dan remaja dulu. Membayangkannya itu sangat seram, kiamat itu. Dan memang gambaran tentang hari kiamat itu diceritakan juga seram kan? Dalam Injil tadi, pada akhir zaman sesudah siksaan-siksaan yang berat, siksaan ya kan? Matahari akan menjadi gelap, orang srengenge, dan bulan tidak bercahaya, bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Seram ya. Dan begitu banyak orang menghayati agama dan kepercayaan, diantaranya adalah hari akhir, gitu kan? Dan kita pun mengamini hari akhir, hari kiamat itu. Kemudian banyak ditonjolkan tentang seperti apa sih hari akhir. Paling seru, paling banyak pengikut itu kalau kami para romo atau para teolog itu mengadakan seminar tentang hari akhir. Akeh sing daftar ini. Ya, pasti banyak yang ingin tahu hari akhir itu seperti apa. Jadi mungkin tentang judul-judul atau tema lain itu tidak terlalu menarik, tetapi hari akhir mengko YouTubeku ya harus tak tulisi kiamat gitu kan, pasti seru. Coba besok cek ya kiamat apa itu gitu kan.
atau apa, nanti saya pikir lagi. Tetapi tentang kiamat itu menarik, dan banyak juga kepercayaan di dunia ini yang sangat serius menghadapi hari kiamat, dan seolah-olah hidup ini adalah ketakutan untuk kiamat. Jadi orang beriman yang dibebani dengan ketakutan demi ketakutan, dan itu seolah-olah senjata. Nek kowe ora manut karo aku, kiamat mengko kowe kok ngopo, ngono lah kurang lebih pemimpin agama. Nek kowe ora ngrungokne sabda dalem, rasakno dhewe iku kiamat. Sehingga cara beriman itu juga medeni. Dan ingat 24 tahun yang lalu, milenium ketiga, ya kan, banyak ramalan tentang kiamat, bahwa nanti persis jam 00 tahun 2000 komputer tidak akan berjalan, otomatis mati sendirinya. Kita ya percaya ki ngono-ngono ki. Kok komputer, apalagi internet yang bisa di setel, akan macet semua. Dan kemudian hari itu adalah hari kiamat menurut ramalan, menurut kitab dan aneka hal. Nyatanya ora ono apa-apa iki. Lewat begitu saja. Saudara-saudara, tentu saja, dan banyak lagi yang bahkan secara fisikal, material, itu karena takut pada kiamat, kemudian membuat gua terowongan-terowongan ke bawah dan menyimpan aneka bekal supaya nanti kalau kiamat mereka masih hidup. Dan itu terjadi celakanya justru di negara maju, diantaranya orang-orang Amerika Serikat. Aneh tak? Wong-wong sing pikirane kita anggap sangat maju dan sangat rasional, ya ono kelompok-kelompok sing ngono kuwi. Nah, kita yang percaya pada Tuhan Yesus melihat kiamat itu seperti apa sih? Pengadilan, seram pengadilan itu. Siapa yang tidak takut untuk diadili? Serem. Mulai ternyata keliru, masuk penjara ya, gitu kan? Atau apa? Mari kita lihat. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana iman kita melihat kiamat hari akhir itu. Aku Daniel mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar, malaikat, ya kan? Aku yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Amin. Siapa dan bagaimana nasib kita? Mari kita lihat dari sisi yang indah, yang baik, yang menyukakan, yang berpengharapan. Bukan sing tadi serem-serem. Akan muncul Mikael, pemimpin besar. Kita percaya pada malaikat Mikael yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, mendampingi anak-anak kita, bangsa kita, keluarga kita, gereja kita. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput. Siapa yang disebut oleh firman ini bangsamu? Golek ono sapa? Ya aku panjenengan, warga kerajaan Allah. Amin. Siapa meneh coba? Siapa? Kita akan menunjuk siapa? Ya mereka yang percaya, yang mengimani, yang menghidupi iman. Dan siapa itu? Ya kita semua yang sekarang ini hadir untuk beribadah dan setiap kali memakai kesempatan untuk memuliakan Tuhan.
dalam kehidupan, pada tanggung jawab di tengah keluarga, macul neng tegalan kudanan, itu adalah iman. Ya kan? Medek terong terus apa Jepang, kalau kalian yang mau bantu Jepang gitu kan, sama gitu. Nah, Jepang dan seterusnya, walaupun ngomong payu 12.000 17.000 ning engko iso nyangoni anake, itu adalah kesucian. Ketika Anda menjadikan sekolah, aku harus pinter lewat sekolah ini ya anak-anakku, anak-anak dan remaja, aku akan bertekun karena tanggung jawabku di sini. Anda suci, Anda sedang menjalankan iman itu. Keren gak? Jadi kita tidak berpikir yang sangat mulu-mulu jauh-jauh. Allah itu tidak menuntut sedemikian sampai kita tidak mampu untuk melakukannya. Tetapi panggilan dan iman kepada Allah itu sangat mewujud dalam keseharian kita. Tentu saja disertai watak-watak luhur yang dikatakan di sana, orang-orang bijak akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Siapa yang menuntun pada kebenaran? Anda berjuang untuk itu. Menuntun kebenaran pada kanan kiri, pada keluarga, pada kakak adik, pada orang tua pada anak. Kita masing-masing punya tanggung jawab di tengah gereja. Yuk kita adakan acara begini. Anda berlelah-lelah supaya orang lain sesama kita nyaman dengan acara itu. Hei para katekis, ada orang-orang yang tidak dibayar oleh gereja, dan Anda melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Romo niko kesakaken nek mboten dibaptis pancen kangelan melampah. Lan nganu nek diterangi mboten dong Romo saged mboten dibaptis. Diwangi-wangi dibilang-bilangi. Dan itu adalah kesucian, dan itu adalah warta kebenaran yang Anda lakukan. Amin. Nah, siap. Lalu nasib kita seperti apa? Sebagian dan banyak di antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun. Sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian abadi. Siapa yang mengalami kehinaan dan kengerian abadi? Adalah yang memang dalam kesadaran penuh tertentu menolak Allah yang menyelamatkan, baru dia percaya bahwa Yesus juru selamatku. Jadi lihat, kalau menghitung persentase nanti yang mengalami kegembiraan karena kiamat dan mereka yang dihukum jomplang, luwe akeh sing membangun kepercayaan dan mengimani Tuhan daripada yang dengan kesadarannya menolak Tuhan. Amin. Oke, sekarang kembali lagi. Injil mengatakan apa tentang kiamat? Oke, memang serem-serem, tetapi lihatlah. Dan pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Kekuasaan dan kemuliaan, bukan kemarahan dan keinginan untuk membunuh mereka yang memusuhi Allah. Enggak, ini kemuliaan loh, gebiar loh. Ini kitab suci yang saya baca loh, bukan yang lain ini. Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pula ia akan menyuruh malaikat-malaikatnya keluar. Ngapain menyuruh malaikat-malaikat keluar? Dan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Kita bertanya lagi, kira-kira orang-orang pilihannya itu siapa? Ya pasti orang yang mengimani Tuhan dong. Dan itu adalah siapa? Anda, kita semua. Amin. Kita adalah orang-orang pilihan, dan kita mengamini pilihan Allah itu dengan merayakan sakramen demi sakramen, mewujudkan iman dalam wujud yang konkret, berdoa dan mengarahkan hati pada kemuliaan Allah, dan menjadi jalan kebenaran bagi orang lain. Itu yang dikatakan dalam bacaan pertama yang tadi, orang bijaksana yang menuntun pada kebenaran. Dari ujung langit sampai ke ujung bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Itu saja. Mudah-mudahan menjadi permenungan bagi kita. Hari-hari ini firman Tuhan adalah tentang hari kiamat, juga bacaan harian kita.
Karena mendekati penutupan liturgi seolah-olah perjalanan sejarah dan sampai pada akhirnya adalah tentang kiamat dan nanti kemenangannya adalah Tuhan Yesus Raja semesta alam. Dan sudah itu tahun baru liturgi Advent, gitu kurang lebih. Maka saudari-saudara, mendengar kata kiamat, ayo kita ubah persepsi kita karena kita beriman pada Tuhan. Kiamat berarti keselamatan, amin. Kiamat berarti penebusan yang terjadi secara penuh, amin. Dan kiamat berarti digerakkan lagi untuk memperbarui iman yang mewujud dalam kehidupan bersama, mengarahkan hati kepada Allah. Bukan diri sendiri, tapi mengajak orang lain dan menghidupi iman bersama orang lain.